Indonesia menjadi juara grup A. Grup A itu dihuni oleh Indonesia, Kamboja, Filipina, dan Timur Leste. Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 6-2, lalu juga mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0. Dan seperti sama kita tahu, semalam Indonesia berhasil mengalahkan Timur Leste dengan skor 6-2. Hasil ini menjadikan Indonesia menjadi juara grup A. Juara grup A akan melakoni semifinal berhadapan dengan runner-up grup C. Grup C itu dihuni oleh Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sementara pada hari Sabtu ketika diadakan jadwal semifinal, di sore hari Australia akan menghadapi Malaysia atau Thailand, dan malam harinya Indonesia menghadapi Malaysia atau Thailand. Karena menentukan siapa juara dan siapa runner-up terbaik hari ini. Hari ini Malaysia akan menghadapi Thailand di Stadio Gelora Bung Tomo. Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Indonesia akan melakoni hari-hari di Paris, Prancis dengan perebutan tempat-tempat terbaik di ajang Olimpiade Paris 2024. Nah, beberapa cabang olahraga sudah dilaksanakan dan Indonesia mengirimkan atlet-atlet terbaiknya seperti atlet-atlet andalan yang selalu menjadi langganan emas Olimpiade bulu tangkis. Dan bulu tangkis Indonesia kemarin sudah dimainkan ketika itu Fajar Rian sudah melakukan pertandingan. Fajar Rian tergabung di grup yang sedikit mudah karena negara-negara yang segrup dengan Indonesia, negara-negara yang kalau dibilang belum akrab, sudah mengenal badminton tapi agak muda. Dan kita berharap pada Olimpik Paris ini Indonesia bisa mendulang emas lebih dari 2. Ya, bila saja hal itu, kita pasti akan merasa lebih di atas angin karena seperti kita tahu negara-negara ASEAN ini belum berprestasi banyak di ajang Olimpik. Kalaupun berprestasi itu mendulang emas itu 1-2. Nah, yang paling banyak mendulang emas itu biasanya negara Thailand karena mereka punya prestasi olahraga seperti tinju, angkat besi, lalu olahraga lainnya ya. Nah, ajang Olimpik ini memang ajang yang cukup sulit dan rumit mendapatkan tiket untuk bisa lolos mengikuti Olimpiade. Nah, harus mengikuti kualifikasi yang ya cukup berat dan sangat sulit untuk bisa ditembus. Beruntung kita punya olahraga-olahraga yang bisa menjadikan Indonesia lebih unggul dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti tangkis, cabang olahraga panahan, lalu juga ada yang juga bisa diandalkan angkat besi dan panjat tebing. Kita berharap Indonesia bisa meraih emas di masing-masing cabang olahraga itu. Yang kita mau sih emas. Berikut ini sekilas tentang cabang olahraga yang akan diikuti atlet-atlet Olimpiade di Paris nanti. Dan semoga saja ini bisa meraup emas untuk Indonesia. 329 keping medali emas akan diperebutkan 10.500 atlet dari 172 negara di Olimpiade Paris 2024 yang akan berlangsung mulai 26 Juli hingga 11 Agustus mendatang. Dan berikut adalah cabang olahraga di Olimpiade Paris 2024 beserta medali emasnya. Yang paling banyak tentunya adalah atletik dengan 48 medali emas, disusul renang dengan 35 medali emas. Kemudian ada gulat dengan 18 medali emas, judo dengan 15 medali emas,
Kemudian ada menembak dengan 15 medali emas. Lalu ada senam artistik memperebutkan 14 medali emas. Cabang olahraga dayung memperebutkan 14 medali emas. Tinju memperebutkan 13 medali emas. 12 medali emas di cabang olahraga balap sepeda trek. 12 medali emas di cabang olahraga anggar. 10 medali emas di cabang olahraga kano sprint. Cabang olahraga layar memperebutkan 10 medali emas. Angkat besi juga memperebutkan 10 medali emas. Loncat indah memperebutkan 8 medali emas. Kemudian cabang olahraga bela diri taekwondo memperebutkan 8 medali emas. Kano slalom memperebutkan 6 medali emas. Cabang olahraga berkuda juga ada 6 medali emas. Cabang olahraga panahan memperebutkan 5 medali emas. Bulu tangkis juga akan memperebutkan 5 medali emas. Tenis meja memperebutkan 5 medali emas. Tenis lapangan 5 medali emas. Balap sepeda jalan raya ada 4 medali emas. Cabang olahraga baru skateboard ada 4 medali emas. Kemudian panjat tebing juga ada 4 medali emas. Triathlon memperebutkan 3 medali emas. Renang indah atau renang artistik 2 medali emas. Renang maraton 2 medali emas. Cabang olahraga polo air juga memperebutkan 2 medali emas. Bola basket 2 medali emas. Basket 3x3 juga memperebutkan 2 medali emas. Cabang olahraga baru breakdance memperebutkan 2 medali emas. Sepeda BMX freestyle memperebutkan 2 medali emas. Sepeda BMX racing ada 2 medali emas. 2 medali emas juga ada di balap sepeda gunung. Di cabang olahraga hoki juga ada 2 medali emas yang diperebutkan. Lalu di cabang olahraga populer sepak bola juga akan memperebutkan 2 medali emas. Golf juga menyediakan 2 medali emas. Cabang olahraga senam ritmik memperebutkan 2 medali emas. Senam trampolin 2 medali emas. Cabang olahraga handball alias bola tangan juga memperebutkan 2 medali emas. Modern pentathlon juga memperebutkan 2 medali emas. Rugby juga ada 2 medali emas yang diperebutkan. Surfing atau selancar juga ada 2 medali emas. Lalu cabang olahraga bola voli indoor memperebutkan 2 medali emas. Dan terakhir voli pantai ada 2 medali emas yang akan diperebutkan. Berikut jumlah partisipasi negara ASEAN di Olimpiade Paris 2024. Yang pertama ada Timnas Thailand dengan jumlah 51 atlet. Yang kedua ada Timnas Indonesia dengan jumlah 29 atlet. Yang ketiga ada Timnas Malaysia dengan jumlah 26 atlet. Yang keempat ada Timnas Singapura dengan jumlah 23 atlet. Yang kelima ada Timnas Filipina dengan jumlah 22 atlet. Yang keenam ada Timnas Vietnam dengan jumlah 16 atlet. Yang ketujuh ada Timnas Timur Leste dengan jumlah 4 atlet. Yang kedelapan ada Timnas Brunei Darussalam dengan jumlah 3 atlet. Yang kesembilan ada Timnas Kamboja dengan jumlah 3 atlet. Yang ke-10 ada Timnas Laos dengan jumlah 3 atlet. Dan yang terakhir ada Timnas Myanmar dengan jumlah 2 atlet. Berikut ini merupakan daftar lengkap atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Yang pertama ada Arif Dwi Pangestu dari cabang olahraga panahan. Yang kedua ada Diananda Hoironisa dari cabang olahraga panahan. Yang ketiga ada Reza Oktavia dari cabang olahraga panahan. Yang keempat ada Syifa Nur Afifa Kamal dari cabang olahraga panahan. Selanjutnya yang kelima ada Lalu Muhammad Zohri dari cabang olahraga atletik.
Yang keenam ada Joy Aditya Winjaya Kurniawan dari cabang olahraga renang. Yang ketujuh ada Azahra Permatahani dari cabang olahraga renang. Selanjutnya yang kedelapan ada Jonathan Christie dari cabang olahraga bulu tangkis. Yang kesembilan ada Anthony Sinisuka Ginting dari cabang olahraga bulu tangkis. Yang ke-10 ada Gregoria Mariska Tunjung dari cabang olahraga bulu tangkis. Lalu yang ke-11 ada Fajar Alfian dari cabang olahraga bulu tangkis. Yang ke-12 ada Muhammad Rian Ardianto dari cabang olahraga bulu tangkis. Selanjutnya yang ke-13 ada Ampriani Rahayu dari cabang olahraga bulu tangkis. Yang ke-14 ada Siti Fadia Silva Ramadanti dari cabang olahraga bulu tangkis. Selanjutnya yang ke-15 ada Rino Frivaldi dari cabang olahraga bulu tangkis. Yang ke-16 ada Pita Haningtyas Mentari dari cabang olahraga bulu tangkis. Lalu yang ke-17 ada Bernard Benjamin Van Aert dari cabang olahraga balap sepeda trek. Yang ke-18 ada Rifda Irvana Lutfi dari cabang olahraga senam artistik. Selanjutnya yang ke-19 ada Maryam Mars Maharani dari cabang olahraga judo. Yang ke-20 ada Fatur Gustavian dari cabang olahraga menembak. Selanjutnya yang ke-21 ada Lela Memo dari cabang olahraga rowing. Lalu yang ke-22 ada Rahmat Adi Mulyono dari cabang olahraga panjat tebing. Yang ke-23 ada Fredrik Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing. Yang ke-24 ada Desak Made Rita Kusumadewi dari cabang olahraga panjat tebing. Selanjutnya yang ke-25 ada Rajia Salsabila dari cabang olahraga panjat tebing. Lalu yang ke-26 ada Rio Waida dari cabang olahraga selancar. Yang ke-27 ada Eko Yuli Irawan dari cabang olahraga angkat besi. Lalu yang ke-28 ada Rizky Juniansyah dari cabang olahraga angkat besi. Dan yang terakhir ada Nurul Akmal dari cabang olahraga angkat besi. Ini tadi merupakan daftar lengkap wakil Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Menurut kalian, berapa medali emas yang bisa diraih oleh kontingen Indonesia di Olimpiade Paris 2024?